Halo semuanya, dan selamat datang di pembahasan kita kali ini. Mari kita mulai dengan membayangkan sebuah situasi yang jujur saja mungkin sangat familiar buat sebagian dari kita. Pernah nggak sih Anda berada di satu titik di mana Anda merasa benar-benar sendirian? Bukan karena Anda lagi di tempat sepi, tapi rasanya kayak nggak ada satu orang pun yang paham sama beban berat yang lagi Anda pikul. Bayangkan momen-momen sunyi di kamar yang gelap, ketika Anda berdoa tapi rasanya doa itu cuma mentok di langit-langit kamar. Air mata jatuh, tapi nggak ada suara. Nah, justru di titik paling rendah itulah, biasanya ada satu keraguan besar yang pelan-pelan merayap masuk ke pikiran kita. Tuhan, Engkau masih lihat aku nggak sih? Ini adalah ketakutan tersembunyi yang mungkin jarang banget berani kita ucapkan keras-keras kan? Tapi wajar kok, perasaan ini tuh sangat manusiawi. Dan tahukah Anda? Rasul Yohanes, salah satu tokoh paling raksasa dalam sejarah gereja mula-mula, kemungkinan besar sangat-sangat mengenal perasaan pedih ini. Karena kalau kita pakai kacamata manusia pada masa itu, wah, hidup Yohanes ini kelihatannya kayak sebuah kegagalan total yang ujung-ujungnya cuma berakhir di tempat pembuangan. Jadi begini, realitas kehidupan Yohanes saat itu benar-benar jauh dari kata megah. Dia bukannya lagi berdiri di panggung besar atau berkhotbah di tengah kebangunan rohani di depan ribuan orang. Nggak sama sekali. Yohanes ini cuma seorang rasul tua yang lagi terjebak di pulau pengasingan bernama Patmos. Dia terputus dan terisolasi dari jemaat-jemaat yang sangat dia sayangi. Dia merasakan keterasingan manusiawi yang persis sama dengan yang sering kita rasakan di dalam kamar sunyi kita tadi. Dia dibuang begitu saja hanya karena dia setia kepada Kristus. Masuk ke bagian pertama, saat kita merasa sendiri, realitas keterasingan manusia. Memang seringkali, justru ketika kita merasa paling ditinggalkan, disitulah Tuhan sedang bersiap membuka mata kita terhadap sesuatu yang jauh lebih besar. Bagian kedua, pengasingan di Pulau Patmos, realitas sejarah 95 Masehi. Nah, untuk bisa benar-benar paham pesan dari kitab Wahyu ini, kita harus tahu dulu sebesar apa sih tekanan yang lagi dihadapi gereja mula-mula waktu itu. Coba kita lihat sejarahnya sebentar ya. Sekitar tahun 95 Masehi, Kekaisaran Romawi itu lagi dikuasai oleh Kaisar Domitian. Dan dia ini kejam luar biasa. Penganiayaan terhadap orang Kristen lagi parah-parahnya ada di titik puncak. Terus, apa itu Patmos? Patmos itu bukan tempat liburan yang indah. Itu cuma sebuah pulau berbatu yang gersang dan kecil di Laut Agea. Romawi memang khusus pakai pulau ini sebagai penjara alam buat para tahanan politik. Tujuannya satu, untuk mematahkan semangat mereka. Itu benar-benar tempat yang dirancang khusus untuk menghancurkan harapan manusia. Dan coba perhatikan kontras yang gila banget ini. Di satu sisi, ada Kekaisaran Romawi. Kekuatan politiknya gak tertandingi, masyarakatnya stabil, tapi mereka menuntut supaya kaisar disembah secara mutlak. Di sisi lain, ada orang-orang Kristen mula-mula. Mereka ini diasingkan, dipinggirkan, nolak nyembah kaisar, dan gara-gara itu, mereka dipandang sebagai kelompok yang lemah, menyedihkan, dan cuma jadi benalu masyarakat. Coba bayangkan teror mentalnya. Kekuatan militer terbesar di dunia berhadapan dengan gereja yang dari luar kelihatannya sama sekali nggak berdaya. Bagian ketiga, penampakan Kristus yang mulia, visi yang mengubah segalanya. Nah, tepat di tengah realitas politik yang gelap dan sepertinya nggak ada harapan sama sekali, inilah Yohanes tiba-tiba dapat sebuah penglihatan yang luar biasa. Perhatikan gimana cara Yohanes memperkenalkan dirinya. Dia pakai frasa ego Ioannes suki neononos yang artinya aku Yohanes teman sekerja atau sesama peserta. Keren kan? Dia nggak pamer jabatan, nggak bilang hey aku ini rasul besar loh, aku kebal sama penderitaan. Enggak, dia justru menempatkan dirinya sejajar benar-benar menyatu dengan jemaat-jemaat yang lagi dianiaya itu. Dia memposisikan dirinya sebagai rekan sepenanggungan dalam penderitaan. Terus saat Yohanes lagi dikuasai roh, tiba-tiba kesunyian pulau yang mencekam itu pecah oleh Pone Megale Hossalpingus, sebuah suara yang luar biasa nyaring, bunyinya seperti sangkakala. Buat orang-orang di Perjanjian Lama, suara sangkakala itu bukan sekedar musik latar, itu adalah simbol yang sangat kuat. Itu tandanya kehadiran Tuhan yang mutlak dan penghakiman yang akan segera turun. Suara ini seketika menggeser fokus Yohanes dari sunyinya penjara ke hadirat ilahi. Waktu Yohanes menoleh untuk cari tahu suara siapa itu, dia melihat sosok yang serupa anak manusia atau huion anthropou. Ini bukan sebutan sembarangan loh, ini referensi langsung yang sangat jelas ke sosok penguasa mesianik yang ada di kitab Daniel pasal 7. Kristus yang bangkit itu sekarang berdiri tegak, penuh kemenangan,
persis di tengah-tengah kaki Dian emas, yang artinya dia itu hadir dan sangat aktif di tengah-tengah gerejanya yang lagi menderita. Dan coba didengar deskripsinya, matanya hos flux piros, seperti nyala api. Wow, ini bukan sekedar gambaran fisik ya, ini tuh melambangkan penglihatan ilahi yang bisa menembus apa saja. Mata yang bernyala-nyala ini melihat tembus melewati ilusi kekuasaan palsu milik Kekaisaran Romawi dan di saat yang sama melihat jauh menembus ke dasar hati Yohanes yang paling dalam, yang lagi kesepian dan ketakutan. Benar-benar gak ada satupun yang bisa disembunyikan dari pandangannya. Berhadapan langsung dengan kemegahan Kristus yang dimuliakan ini, reaksi Yohanes benar-benar mengejutkan. Dia bilang, "Epesas prostus podas auto." Aku tersungkur di depan kakinya. Bayangkan ini teman-teman, ini Yohanes loh, orang yang dulu sering santai-santai bersandar di dada Yesus waktu makan malam. Tapi sekarang, dia begitu diliputi oleh otoritas dan kekudusan Kristus yang mutlak, sampai-sampai dia jatuh tersungkur kayak orang mati. Bagian keempat, kunci maut dan kehidupan, otoritas tertinggi. Ini dia poin teologis yang jadi titik balik dari semuanya. Mari kita lihat makna sebenarnya dari kekuasaan. Di saat Yohanes lagi tersungkur ketakutan setengah mati, apa yang Kristus lakukan? Dia mengulurkan tangannya, menyentuh Yohanes dan bilang, "Me pobo, jangan takut." Terus dia mendeklarasikan otoritasnya yang absolut atas seluruh sejarah umat manusia. Dia bilang, "Aku adalah yang awal dan yang akhir." Kristus ini nggak cuma menyelamatkan kita dari dosa, dia itu penguasa mutlak atas seluruh jalan cerita kehidupan kita, dari awal sampai akhir. Jadi, poin yang paling krusial ada di istilah kunci maut ini. Kristus bilang dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Apa artinya? Artinya, secara teologis, kematian dan rasa takut manusia itu udah nggak lagi punya kuasa tertinggi. Kenapa? Karena Kristus yang punya kendali absolut atas takdir manusia. Dengan memegang kunci ini, Kristus itu ibarat melucuti senjata paling mematikan yang dipunya Kekaisaran Romawi. Ancaman mati dari Roma mendadak kehilangan taringnya. Ketakutan kita yang paling dalam sekalipun sekarang sudah nggak ada kuasanya lagi. Bagian kelima, memandang Kristus bukan badai, mengubah fokus kita. Sekarang, mari kita tarik penglihatan kosmis yang luar biasa ini kembali ke realitas kehidupan sehari-hari kita. Jujur aja ya, kita semua pasti punya pulau Patmos kita masing-masing, tempat di mana kita menyembunyikan ketakutan tergelap kita. Mungkin Anda lagi cemas soal pekerjaan, atau ngeri melihat masa depan yang kayaknya surem banget, atau mungkin rasa takut gagal jadi orang tua yang baik, atau ngerasa pelayanan hidup Anda kok stuck di situ-situ aja. Ini semua adalah ketakutan tersembunyi yang sering banget bikin kita kehilangan perspektif rohani. Tapi tahu nggak sih, akar masalahnya apa? Akar masalahnya adalah kita ngabisin hampir seluruh energi kita cuma buat melototi badainya. Makanya kita jadi kelelahan secara rohani, jadi sinis, jadi putus asa. Kita sering lupa untuk memandang kepada Kristus yang dimuliakan tadi. Padahal, dia tuh lagi berjalan aktif di tengah-tengah gerejanya, di tengah hidup kita saat ini juga, siap ngasih kita keberanian, rasa aman, dan perspektif yang benar. Kehadirannya itulah satu-satunya hal yang bisa bikin kita berani untuk terus bertahan. Dan pada akhirnya, ini semua bermuara pada satu pertanyaan refleksi yang sangat penting yang harus kita jawab sendiri hari ini. Saat Anda lagi ada di titik paling bawah, di tengah penderitaan, kesepian, atau ketakutan yang mencekam, apakah Anda cuma melihat Pulau Patmos, tempat Anda terasing? Ataukah Anda melihat Kristus yang hidup, yang memegang penuh kendali sejarah, dan berdiri tepat di tengah Patmos bersama dengan Anda? Teman-teman, jangan biarkan mata kita terlalu sibuk memandangi badai. Arahkanlah pandangan itu kepada Dia, Sang Pemegang Kunci Kehidupan. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa.